Shalom teman-teman sepelayan saya yang ada di GBI Black City Medan. Saya Indina Panggabean mau bercerita sedikit tentang pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya sebagai peserta pelatihan pemagang yang sekarang ada di Jepang, banyak pengorbanan yang sudah saya lalui, baik itu pengorbanan materi, pengorbanan fisik, pikiran, dan lain sebagainya. Di waktu itu saya masuk di salah satu LPK itu dan masuk di sebuah asrama dan mengikuti pelatihan selama 5 bulan di sana. Setelah itu bulan 8 saya disuruh untuk melakukan cek kesehatan dan dinyatakan lulus, sehat, puji Tuhan, dan tanpa ada sakit apapun. Jadi 1 minggu masih di sana itu saya sudah disuruh untuk melakukan wawancara, padahal sebenarnya teman-teman saya, senior saya yang masih di atas saya itu masih banyak yang belum dapat pekerjaan dan dinyatakan lulus waktu itu. Padahal salah satu syarat untuk bisa menjadi bekerja di sini itu lulus ujian bahasa Jepang, bisa dikatakan seperti TOEFL. Dan di situ saya belum yang namanya mengikuti ujian itu. Dan 3 minggu berikutnya, tepat waktu itu 1 bulan saya belajar, saya disuruh untuk mengikuti ujian bahasa tadi. Itu di Surabaya. Pres waktu itu sampai saya sakit, saya down, saya demam waktu itu, dan bahkan pada saat ujian pun saya nggak memiliki fisik yang baik. Sejujurnya saya nggak punya harapan untuk lulus gitu, saya nggak punya harapan waktu itu lulus. Setelah itu 3 minggu berikutnya akan ada pengumuman, diumumkan bahwa nama Endina Panggabean dinyatakan lulus ujian bahasa. Saya tuh nggak nyangka banget waktu itu, kayak padahal teman-teman saya itu nggak lulus gitu. Kami waktu itu yang lulus tuh cuman sekitar, dari tempat kami tuh cuman sekitar 3 orang. Setelah dinyatakan lulus, saya akan dikatakan berangkat tanggal 5 bulan 4 waktu itu. Jadi saya cek kesehatan waktu itu. Cek kesehatan, di situ sih saya terkejut. Ketika cek kesehatan saya dinyatakan mengidap suatu penyakit di bagian jantung saya. Jadi saya sangat terkejut waktu itu. Padahal dulu tuh kan dia dari Medan tuh masih baik-baik saja. Saya terkejut, disuruh untuk cek ulang lagi. Oke, saya berdoa, Tuhan tolong saya, sembuhkan penyakit saya gitu. Itu aja doanya. Kemudian setelah itu saya cek ulang, dinyatakan lulus gitu, bisa berangkat. Ternyata tidak sampai di situ, dinyatakan akan berangkat tanggal 5 bulan 4. Rupanya tanggal 1 bulan 4 karena corona, bandara Jepang ditutup gitu. Jadi saya nggak bisa berangkat. Saya disuruh balik ke kampung halaman, menunggu di sana sambil belajar, mengerjakan PR, dan selalu dikumpul tiap per bulan, dikirim gitu. 7 bulan dari sana dipanggil lagi ke Jogja. Setelah dipanggil, saya terkejut waktu itu, disuruh cek kesehatan ulang lagi. Saya terkejut, cek ulang, penyakit itu masih ada dalam tubuh saya rupanya. Setelah itu saya introspeksi diri, apa yang salah gitu. Saya berdoa. Ternyata ketika saya berdoa, Tuhan sepertinya kayak Roh Kudus tuh berbicara gini, Dina, dulu tuh aku percaya kamu akan pergi ke sana. Aku memberikan kepercayaan kepadamu karena aku melihat hubunganmu dengan aku masih baik-baik saja gitu. Semakin kesini kamu kok semakin jauh, Dina. Kamu tuh berubah gitu. Rupanya aku teringat waktu itu di Cool Angel, kami itu ada sebuah, bisa dibilang kayak saling memotivasi untuk membaca satu Alkitab 1 tahun itu gitu. Karena satu hal, kami mulai dari perjanjian baru, selesai perjanjian baru waktu itu kami ke perjanjian lama. Tapi mentok nih Mazmur saya waktu itu, karena begitu banyak aktivitas yang saya lalui itu, ternyata itu yang membuat saya begitu susah untuk berangkat ke Jepang ini gitu. Saya tulis bahwa saya berjanji bahwa saya akan selesai membaca di Indonesia itu sampai Daniel. Tapi setelah itu saya akan melanjutkan di Jepang sampai selesai semua perjanjian lama gitu. Terus ada 5 poin waktu itu, yang salah satunya poinnya itu tentang membaca Alkitab. Kemudian yang keempat poin ini saya janji sama Tuhan, tolong sampaikan aku di Jepang. Ini udah mimpiku banget. Selesai waktu itu, amin gitu. Semuanya lega. Saya rasa kayak Tuhan ngasih kesempatan sama aku gitu. Oke Dina, kamu bisa berangkat ke Jepang gitu. Jadi kayak Tuhan itu ngasih kepercayaan sama aku gitu. Kemudian waktu itu cek ulang lagi dan berhasil. Saya tuh nggak kenapa-napa, saya bisa berangkat ke Jepang. Yang saya rasakan akhir-akhir kemarin itu gitu, sampai sekarang pun ya,
Yang menentukan kehidupan kita itu kita sendiri gitu. Kayak misalnya ya, kamu mau ngikut Tuhan atau enggak itu kita sendiri. Kamu mau ngikut dunia yang gelap itu kita sendiri gitu. Seperti Tuhan tadi sama aku gitu. Tuhan kasih kesempatan gitu. Kayak gimana ya, kayak ngobrol sama bapak kita gitu, sama bapak kandung gitu. Kayak ngobrol, "Pak, tolonglah kasih kesempatan lagi," gitu. Kayak aku ini anakmu loh, dulu aku tuh dapat kepercayaan darimu loh, masa sih ini nggak kamu percayakan lagi sama aku Tuhan gitu. Bisa dibilang sih kayak nego gitu, kayak negosi gitu. Jadi ketika kita sama Tuhan gitu, ketika kita melayani Tuhan dengan menggebu-gebu, itu berkat itu selalu ada gitu. Jadi itu yang mau saya bagikan. Eh, Mari buktikan sama Tuhan kita itu jadi kepercayaannya dia gitu. Kita nggak akan ngecewain dia, kita itu anaknya yang dia pakai dan akan tetap jadi kepercayaan dia sampai kapanpun. Itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.